Urbania, kedengarannya seperti kota yang dibuat-buat dari dongeng. Tapi enggak, kota ini nyata dan terletak di Italia Tengah. Nama kota ini bukan satu-satunya hal yang aneh. Setiap tahun, koran dan televisi lokal menerbitkan ramalan cuaca yang aneh. Hal ini didasarkan pada irisan bawang bombay. Ya, kamu nggak salah dengar kok. Orang Italia dari wilayah ini dengan penuh semangat menantikan ramalan cuaca berdasarkan sayuran. Tradisi ini sudah ada sejak abad pertengahan. Tradisi ini terus dipertahankan oleh guru sekolah setempat. Setiap tanggal 24 Januari, dia memotong bawang bombay kuning menjadi 4 bagian. Kemudian dia membaginya menjadi irisan. 12 irisan untuk setiap bulan dalam setahun. Irisan-irisan itu diletakkan dengan rapi di talenan dapurnya menghadap ke timur. Keesokan paginya, bawang bombay itu siap untuk ditafsirkan. Karena dia telah menaburinya dengan garam, irisan bawang bombay itu berubah teksturnya. Wanita itu menggunakan petunjuk ini untuk meramalkan cuaca pada tahun itu. Dia telah melakukan ini selama 3 dekade. Dan sebelum dia, ayahnya telah melakukannya. Sebelum dia, kakeknya. Kamu pasti paham intinya. Membaca bawang bombay telah menjadi tradisi keluarga. Catatan sejarah menunjukkan praktik ini telah berlangsung di Urbania selama berabad-abad. Pada masa itu, para petani menggunakan metode perakiraan cuaca ini untuk membantu pertanian. Sangat penting untuk mengetahui dengan tepat kapan harus menanam benih dan kapan harus memanen hasil panen. Metode ini pasti akurat karena hingga awal abad ke-20, penduduk setempat masih mempercayai bawang bombay lebih dari ramalan cuaca resmi. Hal ini nggak mengherankan. Ramalan cuaca pertama yang didasarkan pada data ilmiah diterbitkan di sebuah surat kabar Inggris pada 1861. Sebelum itu, orang-orang melakukan berbagai cara untuk memprediksi cuaca. Metode yang mereka gunakan mungkin tampak lucu bagi kita saat ini. Ambil ulat bulu woolly bear sebagai contoh. Spesies ini hidup di Amerika Serikat dan Kanada bagian selatan. Menurut legenda, kamu bisa menentukan seberapa keras musim dingin berikutnya hanya dengan melihat pola warna hewan ini. Kalau warna coklat dominan, maka musim dingin akan ringan. Itu adalah cara yang aneh untuk memprediksi cuaca. Tapi percaya atau enggak, cara ini punya dasar dalam ilmu pengetahuan. Kamu tahu siapa ahli entomologi? Ya, mereka adalah para ilmuwan yang mempelajari serangga. Penelitian mereka menunjukkan warna ulat berhubungan dengan berapa banyak makanan yang telah dimakannya. Tapi ada yang menarik. Warna tersebut menunjukkan buruknya musim dingin pada tahun sebelumnya. Meramalkan masa depan bukanlah keahlian ulat bulu woolly bear. Orang-orang berpikir kepik membawa keberuntungan, tapi mereka lebih dari sekedar jimat keberuntungan. Pernahkah kamu mendengar pepatah, ketika kepik berkerumun, hari akan hangat? Hal ini memang benar adanya. Saat cuaca di luar hangat, serangga yang manis ini keluar dari persembunyiannya. Tapi saat suhu turun sebelum hujan turun, mereka terbang untuk mencari perlindungan. Katak juga bisa memprediksi hujan. Tepat sebelum tetesan pertama, amfibi ini bersuara lebih keras. Mereka melakukan hal ini karena akan kawin. Katak bertelur di perairan tawar. Kalau hujan akan turun, maka permukaan air di kolam akan naik. Hal ini meningkatkan peluang hewan ini untuk menemukan pasangan untuk menghasilkan berudu. Apakah orang tuamu menyuruhmu untuk menjauhi sarang tabuhan? Mereka benar, tapi sarang lebah, tawon, dan tabuhan bisa menjadi stasiun cuaca yang sangat baik. Ketika mereka mulai membangun sarang lebih tinggi dari biasanya, musim dingin akan lebih dingin dengan banyak salju. Soalnya, tabuhan nggak bisa bertahan hidup pada suhu yang lebih rendah dari 10 derajat Celcius. Itu sebabnya mereka ingin sebisa mungkin menghindari suhu dingin. Hewan lain yang membesar untuk musim dingin adalah tupai. Perhatikan hewan pengerat yang lucu ini saat kamu pergi mendaki gunung di akhir musim gugur. Kalau mereka terlihat lebih gemuk dari biasanya, maka musim dingin akan sangat dingin. Dan ingin skrat dari zaman es, tupai hiperaktif yang terus-menerus mengejar biji pohon ek. Ketika kamu melihat tupai bertingkah seperti skrat, maka itu adalah tanda pasti musim dingin yang panjang akan segera tiba. Hewan pengerat ini ingin menyimpan makanan sebelum alam menutup toko.
Pernahkah kamu memperhatikan lebih banyak sarang laba-laba di rumahmu baru-baru ini? Itu hanyalah laba-laba yang merasakan cuaca buruk mendekat. Selain itu, kalau jaring laba-laba lebih besar dari biasanya, berarti mereka sedang berusaha menangkap lebih banyak mangsa. Itu adalah cara mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin yang panjang. Ternak mempersiapkan diri untuk periode ini dengan menumbuhkan bulu yang lebih tebal. Kalau kamu tinggal di pedesaan dan melihat domba-domba lebih berbulu dari biasanya, inilah saatnya berinvestasi pada jaket musim dingin yang hangat. Ada mole haylock di halaman belakang rumahmu? Selain tersandung di atasnya, kamu bisa menggunakannya sebagai stasiun cuaca kecil. Semakin dalam, semakin buruk musim dinginnya. Biarkan semua hewan itu beristirahat sejenak. Melihat langit juga bisa memberitahumu cuaca. Ada sebuah teori populer setiap hari berkabut di bulan Agustus sama dengan hari turunnya salju di musim dingin. Perhitungan yang cukup tepat untuk sesuatu yang hanya sebuah kepercayaan. Dan kemudian ada bulan. Ilmu pengetahuan sudah tahu bulan punya kekuasaan atas pasang surut laut. Lagi pula, pepatah yang bilang bulan cerah, es segera turun, sudah ada sejak lama. Ketika bulan bersinar terang di langit tanpa awan, keesokan paginya akan terasa dingin. Melihat awan juga memberikan petunjuk tentang cuaca. Awan putih yang tinggi di langit menandakan hari yang cerah dan cerah. Ketika warnanya berubah menjadi hitam dan berada lebih rendah di langit, diperkirakan akan turun hujan. Bentuk awan juga bisa mengungkapkan. Kalau awan terlihat bergerombol ketika kamu melihatnya dari bawah, bukalah payungmu. Hujan akan segera turun. Masih ingat dengan bawang bombay di awal tadi? Bawang bombay bukanlah satu-satunya tanaman yang bisa meramalkan cuaca. Di pegunungan Ozark, ada kepercayaan cerita rakyat yang melibatkan kesemek. Apabila kamu memotong separuh biji buah yang manis ini, perhatikan bentuk di dalamnya. Kalau bentuknya menyerupai sendok, maka akan turun salju pada musim dingin itu. Namun, kalau kamu melihat garpu, maka musim dingin akan ringan. Bentuk pisau, maka cuacanya akan berangin dan dingin. Prediksi aneh berdasarkan alat makan ini punya logika di baliknya. Kesemek Amerika matang pada bulan September dan Oktober. Gak mengherankan kalau orang menggunakan buah ini untuk menanyakan tentang musim dingin yang akan datang. Amerika Serikat adalah negara produsen apel terbesar kedua di dunia. Hal ini memudahkan untuk menguji teori lain. Kalau pohon apel menghasilkan lebih banyak buah dari biasanya, maka musim dingin yang akan datang akan lebih buruk. Ada dua penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah pohon apel menghasilkan lebih banyak makanan untuk hewan-hewan. Yang kedua, mereka ingin memaksimalkan jumlah biji. Untuk berjaga-jaga kalau tanaman nggak bisa melewati musim dingin. Pohon kenari menggunakan taktik serupa. Orang-orang menemukan kenari punya cangkang luar yang lebih tebal sebagai persiapan untuk menghadapi musim dingin yang lebih dingin dari biasanya. Hal yang sama berlaku untuk pohon hickory dan pohon ek. Pine cone lebih dari sekedar dekorasi meja. Ungkapan pinus terbuka cuaca cerah menjelaskan semuanya. Pine cone membuka sisiknya selama cuaca hangat dan kering. Mereka ingin menyebarkan benih mereka sejauh mungkin. Tapi ketika cuaca berubah menjadi lebih buruk, mereka akan menutupnya. Udara dingin atau lembab nggak akan menyebarkan biji pinus jauh-jauh. Saat ini nggak ada orang yang pergi ke hutan untuk melihat betapa gemuknya tupai. Mereka juga nggak mengambil penggaris untuk mengukur pine cone. Semua informasi tentang cuaca yang kita butuhkan ada di dalam ponsel pintar dan di internet. Pada tahun 1950-an, komputer mengambil alih perakiraan cuaca dan mereka telah melakukannya sejak saat itu. Tapi, prediksi cuaca yang nggak akurat masih terjadi. Perakiraan cuaca jangka panjang sangat menantang. Itu karena ada begitu banyak faktor yang berperan. Angin, kelembapan, suhu, tekanan udara, dan awan hanyalah sebagian kecil dari gunung es meteorologi. Meskipun ini hanyalah sebuah tradisi, membaca bawang bombay di Italia mungkin gak terlalu konyol. Setidaknya wanita yang baik itu menggunakan bawang bombaynya untuk membuat sup setelah semuanya selesai.